Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Eta Anggraini, nomor induk mahasiswa 43010200114. Di sini saya akan mereview film dari Korea yang berjudul Kim Ji Young Burn 19 and Act Itu. Nah, film ini dirilis pada tanggal 20 November 2019, disutradarai oleh Kim Do Young yang merupakan pemenang dalam penghargaan seni Baeksang sebagai sutradara muda terbaik, diproduseri oleh Mo Il Young, Jwa Gae Jin, dan Park Ji Young, dan ditulis naskahnya oleh Cho Nam Joo. Adapun pemain dalam film ini adalah Jung Yoo Mi sebagai Kim Ji Young yang merupakan tokoh utama dalam film ini, Gong Yoo sebagai Jung Dae Hyun yang merupakan suami dari Kim Ji Young, Lee Bong Ryung sebagai Yeso, Kim Mik Young sebagai Mi Sok yang merupakan ibu dari Kim Ji Young, Kim Eun Jung sebagai Kim Eun Young, Kim Sung Chul sebagai Kim Ji Sok yang merupakan adik dari Kim Ji Young, dan juga Kim Jung Yong sebagai ibu mertua dari Kim Ji Young. Nah, itu dia identitas dari film ini. Langsung saja kita menuju ke sinopsisnya. Film ini bercerita tentang seorang ibu muda yang berusia 30-an yang hidup penuh rasa dilema, namun memiliki seorang suami yang sangat support system. Ji Young awalnya adalah pegawai kantoran. Ia adalah wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan kehumasan. Dalam bekerja, Ji Young adalah sosok yang sangat optimis dan dinamis. Namun ia terpaksa berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang mengatur anak dan suami tanpa bantuan asisten ataupun pengasuh. Setiap libur tahun baru, Ji Young bersama suaminya selalu datang ke rumah mertuanya, bukan untuk berlibur, tetapi untuk memasak di dapur, mencuci piring, dan melayani anggota keluarga saat yang lainnya sedang asik bercengkrama. Suaminya yang ingin membantu istrinya kerap disindir oleh ibunya bahwasanya anak laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga. Sama halnya dengan ayah kandung Ji Young yang juga membedakannya dengan adik laki-lakinya. Ayah Ji Young lebih mengistimewakan anak laki-lakinya dibandingkan dengan Ji Young. Rutinitas harian yang dijalani tanpa jeda sering membuat Ji Young kelelahan. Ji Young juga sering merasa rindu pada pekerjaannya. Ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan, tetapi dilarang oleh ibu mertuanya. Ia berkata bahwa perempuan itu pantasnya berada di dapur. Tanpa sadar, dengan banyaknya tekanan dan aktivitas atau pekerjaan rumah yang padat, perlahan mengubah diri Ji Young. Ia terkadang bertingkah laku aneh, seperti berperan sebagai ibunya ataupun neneknya. Sang suami yang beberapa kali mendapati hal tersebut semakin bingung apa yang harus dilakukan. Ji Young pun disuruh untuk pergi konsultasi dengan psikiater, namun malah ditolak dengan alasan bahwa dirinya tidak gila. Semakin hari, tingkah Ji Young semakin aneh. Hal itu pun diketahui oleh ibu dan juga keluarganya, yang membuat keluarga termasuk ibunya histeris dan kaget. Dae Hyun, sang suami pun semakin tidak tega melihat sikap istrinya yang membahayakan mentalnya. Akhirnya ia menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada Ji Young dan membujuknya kembali untuk menemui psikiater. Setelah mendengarkan cerita dan melihat video yang suaminya rekam mengenai sikap Ji Young selama ini, akhirnya ia pun bersedia menemui psikiater untuk berobat. Ia melakukannya demi keluarga dan juga anaknya, karena ibu bahagia, anak bahagia. Dalam masa pengobatan ini, lama-kelamaan Ji Young mulai sembuh dan mampu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan baik secara verbal maupun tulisan. Dan hal-hal baik mulai terjadi pada Ji Young. Akhirnya ia sembuh dan dapat bekerja. Itu semua juga berkat suaminya yang meminta cuti untuk mengurus anaknya Ah Young sampai 1 tahun selama istrinya bekerja. Kini Ji Young dapat menggapai mimpinya tanpa meninggalkan keluarganya. Berikut saya akan menampilkan cuplikan dari film Kim Ji Young ini yang menggambarkan tekanan mental yang dialami Ji Young, yang mana ia sedang bertingkah seperti ibunya. Langsung saja ke cuplikannya. 알아서 할 거야. 강단 있게 키웠잖아, 그렇지? 내 새끼. 금 같은 내 새끼. 옷 같은 내 새끼.
정서방, 내 새끼가 왜 이러나? 우리 지영이가 어쩌다가 이렇게 됐나? 지영아, 아이고 지영아, 아이고 지영아, 아이고 지영아. Nah, itu dia cuplikan dari film Kim Ji Young ini. Kemudian saya akan mereview filmnya. Secara garis besar, film ini sangat menarik. Pesan-pesannya pun bisa masuk ke dalam hati penonton, terutama untuk ibu-ibu. Kalau untuk saya sendiri, filmnya cukup menyentuh hati, karena saya juga calon ibu. Bisa dikatakan dalam menonton film ini, saya juga ikut baper ya teman-teman. Pemeran yang berbakat juga menjadi salah satu penyebab suksesnya film ini. Terbukti, film ini telah ditonton 3 juta penonton dalam waktu 1 hari. Jika dilihat dari isinya sangat mendalam dan tertuju pada kaum wanita. Di sini, kita sebagai kaum wanita tentunya akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi anak, mengurusi suami, dan tentunya mengatur rumah tangga kita. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus pandai-pandai untuk mengatur segala hal. Nah, jadi kita harus pandai ya teman-teman. Misalnya kita harus mengatur waktu untuk quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kegiatan dalam rumah tangga, jangan sampai mengakibatkan terganggunya jiwa kita. Nah, alangkah baiknya kita meminta kepada Allah atau mohon kepada Allah untuk selalu diberikan ketenangan hati ya teman-teman. Film ini menguraikan isu mengenai kesehatan mental dan juga pengkritikan mengenai budaya Korea, yakni budaya patriarki yang masih sangat mengental di Korea. Apa itu budaya patriarki? Patriarki adalah menempatkan laki-laki, mengagung-agungkan atau mendominasi laki-laki sebagai sosok pemenang. Lebih mudahnya derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Di Korea, anak laki-laki bagaikan ladang emas. Jadi, depresi yang dialami Ji Young ini wajar bila terjadi. Selain itu, banyak hal yang mengakibatkan Ji Young depresi. Ia pernah mengalami pelecehan seksual di bus saat pulang dari les. Kemudian adanya tekanan dari mertua bahwa wanita itu tidak boleh bekerja dan harus menjadi ibu rumah tangga. Jika sudah terlanjur sakit atau depresi seperti Ji Young, alangkah baiknya jika berkonsultasi menemui psikiater agar tertemukan jalan keluarnya. Film ini juga memperlihatkan ketidakmakmuran yang dialami oleh diri Ji Young hanya karena dirinya seorang perempuan. Selain itu, ada kisah lain saat ibu Ji Young yang harus putus sekolah untuk menopang perekonomian keluarga sekaligus membiayai pendidikan saudara laki-lakinya. Hal ini berakibat pada mental Ji Young di masa depan. Sehingga ia berusaha sekeras tenaga untuk mengurus dan mendidik anaknya dengan baik dan benar. Dan hal yang Ji Young pelajari adalah jangan membeda-bedakan anak laki-laki ataupun perempuan. Sangat menarik sekali film ini untuk ditonton, tetapi jangan baper dan tetaplah kalian harus tenang dalam menghadapi segala hal dan bicarakan mengenai masalah kalian dengan orang-orang yang kalian percaya. Jangan kalian pendam sendiri, karena dengan memendam masalah tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Saya akan menjabarkan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam film ini. Kelebihannya, menurut saya film ini merupakan film yang sangat bagus. Diambil dari sebuah novel yang berjudul serupa, Kim Ji Young Burn 1982, karya Cho Nam Jun. Film ini juga memberikan pengetahuan atau mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga. Film ini pastinya relate sekali dengan kehidupan ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Untuk saya, calon ibu rumah tangga nantinya, ada pelajaran yang dapat saya ambil dari film ini, yakni rajin dalam bersih-bersih rumah, mengurus suami dan anak dengan baik dan benar. Jadi film ini ada nilai positifnya, tidak serta-merta hanya nilai negatif saja. Nah, film ini juga memberikan edukasi mengenai depresi. Nah, apabila teman-teman mengalami depresi, hendaknya langsung konsultasikan dengan psikiater. Jangan sampai ataupun mau terlalu dalam keterpurukan tersebut. Nah, ada lagi pembelajaran dalam film ini, yakni memberikan edukasi mengenai budaya patriarki di Korea. Kelemahannya, menurut saya film ini cenderung menampilkan buruknya atau susahnya wanita Korea setelah berkeluarga.
Dan menurut saya film ini bisa membuat orang yang menonton baper. Maksud baper di sini adalah cenderung meniru seperti terlalu keras dalam mengatur rumah tangga tanpa mengedepankan suatu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Apabila penonton tidak pandai dalam memahami film ini, maka penonton akan mengikuti pola pikir Ji-young. Dan untuk para wanita akan takut untuk menuju kehidupan rumah tangga. Takut karena akan mendapat tekanan dari keluarga ataupun mertua yang mana nantinya bisa membuat depresi. Nah, itu kekurangan dari film ini. Tapi secara garis besar film ini bagus dari segi penampilannya, dari segi penyutingannya pun sudah bagus, alurnya pun sudah bagus sekali. Nah teman-teman, itu dia yang bisa saya review, kurang lebihnya mohon maaf. Nah silahkan bagi teman-teman yang tertarik nonton film ini segera menonton ya teman-teman. Terkhusus kaum wanita, kalian harus menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.